Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita masih tetap berada dalam seri Yakobus, iman dalam tindakan. Dan minggu pagi ini kita akan berbicara tentang hikmat dari atas. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Engkau hadir di sini bersama-sama dengan kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami dan pimpin kami. Dan melalui firman-Mu ya Tuhan, kami mengetahui kehendak Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam hidup kami. Pimpin kami dan tolong kami agar kami terus bertumbuh dalam iman, pengharapan dalam Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan tema kita adalah hidup semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah bagian yang akan terus kita gumuli dalam perjalanan iman kita sebagai pengikut Kristus untuk terus melihat ke depan, melihat kepada Kristus dan menjadi seperti Kristus dalam hidup kita. Dan pagi ini kita akan berbicara hal yang sangat ya ini mungkin hal yang tidak mengenakan karena kita semua bergumul dengan hal ini, dan juga beberapa kali saya pun sebagai rohaniawan kadangkala harus meminta maaf karena saya kadang gagal dalam hal ini. Dan pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita berbicara dan hikmat yang membentuk hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana cara kita berbicara itu akan sangat menunjukkan seperti apa hidup kita, apa yang ada dalam hati kita, dan bagaimana cara kita dibesarkan sehari-hari. Saya beberapa kali kerap juga dalam momen tertentu pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati dan tidak mengenakan kepada orang-orang tertentu, dan juga pernah ditegur dan harus meminta maaf kepada orang-orang tertentu karena kata-kata saya sebagai pengikut Kristus bukannya membangun, tetapi justru menghancurkan atau menyakiti orang-orang tertentu. Dan saya tidak hidup pada waktu-waktu tertentu berdasarkan hikmat yang dipimpin dari Tuhan, tetapi berdasarkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan hari ini Yakobus mengingatkan kita semua, termasuk saya, tentang ukuran praktis bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Di sini Yakobus mengingatkan kita harus mendengarkan bagaimana seseorang itu berbicara setiap hari. Bukan hanya di mimbar, bukan hanya dalam event tertentu, tetapi bahkan dalam keseharian. Ketika kita berbicara itu menunjukkan seperti apa yang ada dalam hidup kita, apa yang ada dalam isi hati kita, apa yang membentuk kita selama ini. Perkataan itu bisa membangun keluarga, tetapi juga perkataan bisa memecah belah keluarga, persahabatan. Perkataan juga bisa menguatkan orang-orang yang kita pimpin dalam pelayanan atau tempat di mana kita bekerja. Tetapi dari perkataan juga bisa menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Dan itu semua membutuhkan hikmat. Karena hikmat akan menuntun kepada keputusan yang akan dibuat. Motivasi di balik itu semua. Dan hikmat juga akan menolong bagaimana kita membangun hubungan dan membentuk sebuah suasana dalam komunitas untuk terjadi. Dan di sini Yakobus tahu bahwa jika orang percaya mau hidup menjadi seperti Kristus, maka baik perkataan kita
itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Setiap perkataan yang diucapkan itu menunjukkan hikmat macam apa yang membentuk kita, yang memimpin hidup kita. Dan jika kita sebagai pengikut Kristus, maka hikmat yang benar adalah di bawah pimpinan Kristus. Dan di sini kita akan fokus kepada Yakobus pasal yang ketiga. Di sini Yakobus menekankan pentingnya perkataan. Perkataan tidak hanya berguna dalam penyembahan ketika kita menyembah Tuhan dalam pujian di gereja, berkhotbah, menyampaikan kata-kata yang baik di mimbar. Bukan hanya tentang bagaimana kita berdoa, tetapi perkataan sehari-hari yang diucapkan, apakah itu menjadi kesaksian atau justru sesuatu yang menghancurkan. Di sini Yakobus mengingatkan tentang perkataan yang dipimpin oleh Roh itu adalah perkataan yang kudus. Mulut kita seharusnya kita serahkan di bawah kendali Tuhan, bukan hanya saat kita beribadah di hari-hari tertentu, tetapi kita perlu menggunakan setiap hari kita, menggunakan perkataan kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Dan pagi ini saya akan membaca bagi kita semua Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-18. Ini teks yang panjang, saya akan baca untuk kita. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di sini Yakobus mengingatkan tanggung jawab setiap orang, termasuk orang-orang yang terpanggil sebagai pengajar. Di sini Yakobus mengatakan kepada mereka, adakah seorang yang bisa mengendalikan lidah? Dan dijawab di situ adalah tidak ada seorang pun tidak ada. Itu artinya termasuk saya juga. Dan di sini Yakobus juga mengingatkan bagaimana menggunakan lidah dalam keseharian. Ketidakkonsistenan antara memuji Allah, tetapi di satu sisi yang lain mengutuk karya Allah yang adalah gambar Allah, manusia. Dan di sini Yakobus juga hendak menampilkan perbedaan antara hikmat dunia dan hikmat Allah yang memimpin setiap orang dalam menggunakan tutur katanya. Yakobus ingin gereja berbicara sebagaimana Kristus kehendaki. Berbeda dengan cara dunia berbicara. Berbeda dengan cara bagaimana hikmat dari dunia yang memimpin manusia. Di sini dalam tubuh Kristus kita dipimpin untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan pagi ini fokus kita adalah tentang iman dalam tindakan hikmat dari atas. Yang terlihat dari bagaimana kita berbicara satu sama lain setiap hari. Yang pertama, di sini para pengajar harus menggunakan perkataan dengan tanggung jawab yang kudus. Sebenarnya tidak hanya pengajar, tapi semua pengikut Kristus harus menggunakan setiap perkataannya dengan tanggung jawab yang kudus. Di sini Yakobus memulai terlebih dahulu dengan seorang pengajar yang ada di depan. Dan dia juga menyampaikan itu kepada semua orang. Dan bahkan Yakobus mengingatkan bahwa para pengajar itu akan menerima sanksi lebih besar jika menyesatkan orang-orang yang dipimpin. Itu artinya kami sebagai pemimpin akan menerima sanksi yang lebih berat dari Tuhan yang memanggil kami untuk tanggung jawab pelayanan. Jika kami tidak menjadi contoh, jika kami tidak memberikan teladan yang benar untuk umat mengikuti Kristus. Ini adalah peringatan yang serius. Dan perkataan memiliki bobot. Perkataan membentuk pikiran seseorang. Perkataan juga dapat mengarahkan hidup seseorang. Perkataan juga mempengaruhi jiwa seseorang. Dan Yakobus mengatakan bahwa kita semua akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Dan Yakobus mengatakan tidak semua orang, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kesalahan dalam yang tidak pernah salah
ketika berkata-kata. Kita semua pernah gagal dalam hal ini dan bergumul dalam hal ini. Dan di sini Yakobus mengingatkan kepada kita perkataan penting. Perkataan itu sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, ketika kita berkata-kata, lihat kembali siapa diri kita. Apakah kita pengikut Kristus atau kita adalah orang-orang dunia? Bagian yang kedua, perkataan kita mengungkapkan arah hidup dan kondisi hati kita. Di sini Yakobus menggunakan gambaran yang sangat jelas. Kekang pada mulut kuda, kemudi pada kapal, dan api kecil yang dapat membakar hutan. Maksudnya jelas, lidah itu kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Perkataan dapat mengarahkan, menguatkan, menyembuhkan, menyesatkan, memecah belah, membakar emosi, dan menghancurkan orang lain. Satu kalimat yang ceroboh dapat melukai orang yang mendengar itu sangat dalam. Dan berapa banyak di antara kita yang pernah terluka karena perkataan-perkataan yang tidak enak. Saya ingat, saya pernah bergumul untuk waktu yang lama dengan luka batin karena mendengar kata-kata yang tidak enak. Dan ketika sudah dari usia dewasa, saya harus melakukan terapi dan pergi ke profesional untuk menolong saya berpulih dari perasaan luka-luka batin itu. Tetapi luka-luka batin yang ditimbulkan karena kata-kata yang tidak enak tidak hanya berdampak kepada diri saya sendiri, tapi juga berdampak kepada orang-orang di sekitar saya. Itulah kosakata yang saya punya, itulah gudang kalimat yang saya pernah terima dan saya simpan di hati dan alam bawah sadar saya. Dan saya dibesarkan dengan cara itu, saya merasa itu wajar dan itu normal dan memang harus begitu ketika berkata-kata dengan orang. Tetapi yang terjadi adalah saya justru memperluas luka itu. Tidak hanya melukai diri saya, tapi juga saya memperluas luka itu ke orang-orang di sekitar saya. Dan kata-kata yang saya ucapkan itu menunjukkan bagaimana saya hidup, bagaimana saya dibesarkan, dan apa yang tersimpan di hati saya. Setelah saya di dalam Kristus, ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang kemudian mungkin mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain, cara Kristus memimpin saya itu melihat orang itu dengan penuh belas kasihan. Dia butuh Kristus, dia butuh pertolongan. Saya pernah ada di momen itu. Kita akan punya hati yang sama ketika kita sudah dipulihkan oleh Kristus. Tapi selama kita tidak pernah memberikan diri untuk dipulihkan oleh Kristus, kita akan terus membawa luka batin itu dan bahkan menciptakan generasi yang baru lagi dengan luka yang sama. Dan di sini Yakobus sangat terganggu dengan kehidupan jemaat yang tidak konsisten. Dia menggambarkan jemaat-jemaat yang dia layani sebagai orang-orang yang memuji Allah, tetapi pada saat yang sama mengutuk ciptaan Allah, mengutuk Allah sendiri dalam gambarnya. Dan dia mengatakan ini seharusnya tidak boleh terjadi.
Tidak ada mata air yang seharusnya mengeluarkan air tawar dan air pahit dari sumber yang sama. Tidak ada satu pohon yang mengeluarkan dua buah yang berbeda. Siapa pohon kehidupan yang ada dalam hidup engkau dan saya? Apa sumber yang dihasilkan oleh pohon kehidupan itu? Kalau Alkitab mengatakan bahwa hidup kita itu harusnya mengeluarkan buah-buah roh, maka buah-buah roh itu kan lahir dari Roh Kudus. Apakah Roh Kudus yang memimpin hidup kita? Apakah Roh Kudus sebagai pohon kehidupan dari hidup kita? Ataukah orang tua saya yang menjadi pohon kehidupan dengan segala contoh yang saya terima? Apakah figur-figur tertentu? Matius pasal 12 ayat 34 sampai 37. Yesus mengajarkan bahwa mulut berbicara dari kelimpahan hati. Jadi perkataan bukan sekedar tentang perilaku, itu adalah masalah hati. Gudang yang kita punya, yang kita bawa. Apa yang keluar dari mulut kita mengungkapkan apa yang ada yang kita timbun dalam hidup kita selama ini. Apakah kita terus menimbun sampah atau kehidupan? Ketika kita menimbun sampah, ingat itu akan menghancurkan kita. Tidak hanya kita, orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita kasihi. Yakobus mengingatkan kita bahwa mulut kita harus diubahkan dalam terang Kristus. Dan berikutnya, hikmat sejati terlihat dari karakter dan cara hidup, bukan dari bagaimana kita mempromosikan diri. Yakobus bertanya dalam Yakobus 3 ayat 13, siapakah yang bijak dan berpengertian di antara kamu? Lalu ia menjawab pertanyaan itu sendiri. Biarlah orang itu menunjukkannya melalui hidup yang baik dengan kerendahan hati yang lahir dari hikmat. Ini sangat berbeda dari definisi hikmat menurut dunia. Dunia seringkali menghargai suara yang paling keras. Semua orang berbicara paling keras, paling lantang, paling depan. Opini yang paling kuat, menggunakan setiap platform yang ada. Tetapi di sini Yakobus mengatakan kepada umat Tuhan, hikmat yang sejati, hikmat yang dari Allah itu terlihat dari bagaimana kita hidup, dari bagaimana kita mengucapkan setiap kata-kata. Hikmat yang sejati yang dari Tuhan itu akan terlihat mengubah karakter. Ada pengendalian diri termasuk pengendalian lidah bagaimana kita mengucapkan setiap kata-kata. Ini penting bagi gereja, bagi tubuh Kristus. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apakah perkataan kita sudah mencerminkan terang Injil atau tidak? Mengapa perkataan itu penting Bapak Ibu? Kalau kita baca firman Tuhan, Allah menciptakan sesuatu menggunakan firman, kata yang keluar. Dan firman yang diucapkan Allah itu juga hadir dalam Kristus. Firman memberikan kehidupan. Itu sebabnya kata-kata penting.
Apakah kata-kata yang kita ucapkan itu menghancurkan atau memberikan semangat buat orang-orang, menghidupkan, memotivasi, menegur mereka tapi tidak merasa dipermalukan, tidak merasa direndahkan. Ini hal yang benar-benar kita harus gumuli dalam hidup. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan keluarga, dan di hadapan saya itu salah satu orang tua itu langsung ngomong, ada anaknya masih kecil, SD. Pak, ini sekolah di sini, tapi mata pelajaran ini dan ini dan ini itu merah, Pak. Saya lihat anaknya itu cuma tertunduk begini. Saya mengerti itu. Saya selalu ingat ada momen di mana saya kalau kumpul keluarga itu saya benci sekali gitu. Karena selalu dibandingkan ya dengan sepupu-sepupu saya gitu. Itu anak om itu tuh pintar itu. Nah, kamu ini mata pelajarannya ini nih. Dan waktu saya lihat itu saya bilang gak apa-apa. Saya dulu bahasa Indonesia saya itu jelek. Padahal saya orang Indonesia gitu. Matematika saya juga jelek dulu. Terus dia senyum-senyum, saya bilang, saya juga bodoh. Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan kita termasuk kepada anak-anak. Itu akan membentuk gambar diri mereka dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri di hadapan orang lain. Kalau orang-orang terdekat tidak menjadi tempat yang nyaman buat mereka, maka itu akan sangat mengganggu rasa kepercayaan diri mereka sendiri. Mereka tidak harus bisa segalanya. Saya nggak ngerti ya. Kalau di sekolah kan setiap guru itu punya spesifikasi sendiri. Matematika gurunya sendiri, bahasa Indonesia sendiri, tapi kita dididik harus bisa semuanya gitu. Ya, saya berharap dunia pendidikan Indonesia di masa depan akan berubah, tapi tahu kapan. Karena setiap anak itu unik, punya kemampuan sendiri, dan mereka tidak harus selalu bisa semuanya. Dan kadang-kadang orang tua harus menuntun mereka bahwa, hey, kamu tidak perlu bisa semuanya. Karena memang kita bukan orang yang harus bisa semuanya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa Bapak Ibu, perkataan kita itu penting. Itu akan sangat menentukan apakah kita membangun atau kita menghancurkan. Poin berikutnya, hikmat dunia melahirkan iri hati, ambisi pribadi, keegoisan, dan kekacauan. Di sini Yakobus membandingkan dua jenis hikmat. Hikmat duniawi digerakkan oleh iri hati dan ambisi pribadi. Tetapi buah dari ambisi pribadi dan iri hati, kepentingan diri, selalu berujung kepada kekacauan, kehancuran, dan kejahatan. Selalu. Setiap orang bisa tahu, bisa belajar cara untuk memenangkan perdebatan. Tetapi bukan soal menang perdebatan yang penting. Apakah di akhirnya relasi itu, dari perdebatan itu memunculkan perpecahan atau tidak? Saya ingat waktu dulu di konseling pernikahan, waktu mau menikah, di hadapan rohaniawan itu di konseling dibilang, ingat kalau sudah menikah kalian berdebat itu tidak akan pernah ada siapa yang menang. Selalu dua-duanya akan hancur bersamaan. Jangan merasa
kamu sebagai pria, waktu itu dibilang kepada saya, kamu mempertahankan egomu dan kamu harus selalu menang argumentasi ketika melawan istrimu gitu. Ya mungkin waktu pacaran kamu kelihatan menang, tapi waktu kamu menikah kamu akan tahu dia punya peluru lebih banyak daripada kau. Tapi bukan soal siapa yang menang. Apa ending dari perdebatan itu? Apakah kita saling memahami, mengerti, mengetahui? Saya ingat dulu, waktu saya masih belum dewasa dalam awal-awal pernikahan. Sekarang mungkin tidak tahu, kalau istri saya bilang saya sudah dewasa itu tergantung dia ya. Waktu itu saya ingat sekali, waktu saya jemput dia pulang kerja itu, dia tuh ngomel gitu. Saya merasa saya diomelin sama dia. Dan saya merasa saya sedang bikin salah, padahal saya tidak terlambat gitu. Dan akhirnya kita ribut lagi, kita berdebat gitu. Tapi akhirnya akan ada satu momen saya mengerti, oh dia ngomel karena dia stres dengan pekerjaannya. Saya adalah suaminya, dia butuh saya mendengarkan dia, menenangkan dia, menerima perasaan-perasaan yang dia alami di kantor. Karena dia nggak bisa marah kepada orang di kantor. Dia menjaga performanya, dia menjaga relasinya. Dan dia curahkan kepada saya, orang terdekat yang dia tahu saya tempat yang aman dan saya akan mendengarkan dia. Sejak itu saya mengerti, oke, bukan salah saya. Saya hadir sebagai suami yang mendengarkan dia. Mengetahui apa yang dia alami, present husband gitu. Dan sejak saat itu saya tidak berdebat untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk orang-orang terdekat kita perlu memahami mengapa hal itu terjadi dalam hidup mereka, agar kita tidak perlu menciptakan konflik yang tidak perlu. Hanya karena keegoisan, hanya karena kepentingan diri, hanya karena pride. Itu ketika pride, kepentingan diri yang kita pertahankan, maka hanya kehancuran yang terjadi. Itu yang ingin dikatakan Yakobus. Dan akhirnya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berdasarkan kebanggaan diri yang ingin kita pertahankan. Kita akan mengucapkan apapun demi mempertahankan harga diri, mempertahankan kepentingan kita sendiri. Yakobus sedang mengajar gereja untuk membedakan bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi apa yang mendorong dari setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang. Poin yang berikutnya, hikmat yang berasal dari Allah membentuk komunitas yang serupa Kristus dan membawa damai. Di sini Yakobus mengakhiri dengan satu gambaran paling indah tentang hikmat Allah dalam tulisannya. Hikmat dari Allah itu murni membawa damai, lemah lembut, terbuka untuk mendengar, penuh belas kasih, buah-buah yang baik, tidak memihak, tulus. Dan buah-buah itu akan terlihat dari bagaimana cara kita membangun hubungan dengan sesama kita. Dan hikmat itulah yang harusnya membentuk tubuh Kristus. Hikmat itulah yang menuntun kita untuk kita bisa setuju atau tidak setuju dengan cara yang benar, cara bagaimana kita menegur, dan cara bagaimana kita berbicara harus dipimpin oleh hikmat Allah. Bapak Ibu, hikmat Allah itu hanya akan ada dalam diri kita jika ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan lidah dengan kemampuan kita, tapi dengan
kuasa Roh Kudus. Saya ingat waktu kecil tuh saya suka berkelahi sama adik saya nomor 2 karena usia kami tidak terlalu jauh. Ada momen di mana kita mau berkelahi itu, adik perempuan saya. Lalu saya ingin terus ngotot menyampaikan kata-kata yang gak enak ke dia gitu. Tetapi begitu mama saya sudah ada, kita itu seperti diam itu. Hanya mata kita seperti kayak marah gitu. Karena begitu kita mengucapkan sesuatu pasti langsung dipukul gitu kan. Ini hal yang sama. Ketika kita tahu ada Roh Kudus yang memimpin kita mau ngomong sesuatu tuh kita bisa ngerem diri. Untuk tidak mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Roh Kuduslah yang akan menolong kita, membuat kita bisa ngerem lidah kita. Ketika tidak ada Roh Kudus, maka buah-buah yang tidak baiklah yang keluar dari ucapan yang keluar dari mulut kita. Itu sebabnya di gereja ini kita mendorong jemaat Tuhan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bergantung kepada Roh Kudus untuk memproduksi buah-buah yang baik yang keluar dari mulut kita. Tanpa Roh Kudus, hanya buah-buah yang tidak baiklah yang akan diucapkan. Pemain musik bisa naik. Yakobus pasal 3 menunjukkan kepada kita bahwa perkataan penting. Dan hikmat dari Allah itu penting. Itulah yang menciptakan suasana gereja ini. Gereja Kristus, tubuh Kristus. Dari setiap perkataan kita bisa mengarahkan seseorang kepada kehidupan, kepada Injil Kristus. Itu hanya bisa terjadi jika hikmat yang memimpin kita itu berasal dari Allah Roh Kudus. Jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu dikatakan akan menjadi Injil Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami pagi ini. Tuhan, Engkau tahu setiap kami yang hadir di tempat ini bergumul dengan hal yang sama. Kami semua ya Tuhan, bergumul dengan bagaimana kami mengucapkan perkataan setiap hari. Tuhan, tolong kami, bersihkan hati kami, bersihkan gudang hati dan pikiran kami dari luka-luka batin, dari pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di masa lampau. Kami minta ampun ya Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau mengisi hati kami oleh Roh Kudus, perkataan Kristus, firman. Bersihkan kami ya Tuhan, kuduskan kami. Agar kami menggunakan perkataan kami sesuai dengan nilai-nilai kebenaran ya Tuhan. Tuhan, kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus saja. Ketika ada hal-hal yang men-trigger kami untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik dan tidak enak, Roh Kudus, tolong kami agar kami bisa mengerem mulut kami. Dan lebih baik kami diam ya Tuhan, daripada kami mengucapkan kata-kata yang akan menghancurkan dan melukai orang-orang. Tolong kami ya Tuhan, pulihkan hati kami dan pulihkan
hubungan-hubungan yang kami bangun satu sama yang lain. Makasih ya Tuhan. Demikian juga firman-Mu berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, dan berjagalah pada pintu bibirku. Kiranya Tuhan menjaga mulut-Mu, mulut kita semua, dan memenuhi hati kita dengan hikmat-Nya. Kiranya perkataan Kristus tinggal dalam hidup kami. Kasih karunia dan kebenaran Kristus menjadi jalan hidup kami. Kiranya Engkau berjalan dalam kemurnian, kelemah lembutan, belas kasih dan ketulusan. Dan suara Kristus terdengar dari hidup-Mu, dari setiap perkataan yang Engkau keluarkan sehari-hari. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Kids Camp akan diadakan pada tanggal 23 hingga 25 Juni. Harga tiket early bird adalah Rp600.000 dan hanya akan tersedia hingga tanggal 24 Mei. Setelah itu harga akan menjadi Rp700.000. Scan QR Code ini dan segera daftarkan anak Anda. ICA sedang membuka lowongan untuk posisi koordinator kids untuk ICA East. Posisi ini bersifat part-time dan membutuhkan kerjasama dengan tim ICA Kids serta untuk mengatur jadwal volunteers. Untuk informasi lebih lanjut silakan email ke hrd@icasby.com. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.